Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan pencacahan. Ini adalah materi kelas 12 semester 1 Matematika Wajib. Nah, untuk di bab aturan pencacahan itu ada dua konsep dasar yang harus kalian pahami, yaitu aturan perkalian dan nanti kita akan membahas juga yaitu aturan penjumlahan. Kita membahas dulu yang aturan perkalian. Aturan perkalian, konsep yang harus diingat dengan baik adalah terjadi bersama atau dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Rudi memiliki 3 kaos dan juga 2 celana. Tentukan banyak cara ia mengenakan keduanya. Oke, di sini ada beberapa cara ya untuk membahas soal ini. Ada menggunakan tabel, dan yang paling mudah dan nanti yang akan kita bahas adalah menggunakan diagram cabang atau diagram panah. Nah, untuk membayangkannya, kita tuliskan di sini ada 3 kaos dan juga 2 celana. Kita anggap 3 kaos ini adalah misalkan kita pakai warna merah, kuning, dan juga ungu. Kemudian untuk yang celana, kita misalkan punya 2 jenis celana, yaitu hitam dan juga coklat. Berarti kalau kita gunakan diagram panah atau diagram cabang, kita tuliskan yang untuk celana dan juga yang sini kaos, atau dibalik juga tidak masalah. Kaos dulu baru celana atau celana dulu baru kaos, tidak ada masalah ya, sama saja. Berarti kalau misalkan Rudi memakai celana hitam, untuk kaos yang dapat digunakan kan bebas ya. Jadi celana hitam dapat dipasangkan dengan kaos merah, kaos kuning maupun kaos ungu. Berarti kita buat tanda seperti ini. Jadi kalau celananya hitam, maka kaosnya bisa aja yang merah, bisa juga yang kuning, dan juga bisa aja yang ungu. Begitupun ketika Rudi mengenakan celana coklat. Sama kasusnya dengan yang celana hitam tadi. Celana coklat dapat dipasangkan dengan semua warna kaos, yaitu bisa dipasangkan dengan yang merah, dipasangkan dengan yang kuning, dan juga dipasangkan dengan yang ungu. Nah, banyaknya cara sama aja banyaknya garis pada penghubung ini, yaitu ada tentu saja 6. Nah, kalau kita menggunakan aturan perkalian, kita membayangkan bahwa kaos dan celana di sini tentu dikenakan bersama, ya, terjadi bersama. Berarti dapat 6 tadi itu ya diperoleh dari banyaknya celana. Ini ada 2 unsur. Kemudian banyaknya kaos ada 3 unsur. Tinggal dikalikan saja. Nah, ini karena terjadi bersama. Jadi dapat 6 selain kita menggunakan perhitungan tadi manual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga bisa cukup mengalikan 2 angka yang di sini ya, 3 sama 2. Jadi dapatlah ada 6 cara atau 6 variasi yang berpakaian yang berbeda-beda yang dapat dikenakan oleh Rudi. Oke. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jadi di sini misalkan di susunan kepengurusan kelas ada beberapa calon yang nanti akan dipilih siswa. Yang pertama, misalkan untuk calon ketua kelas ada Agus sama Budi. Kemudian calon bendahara ada Coki, Dina, dan juga Eka. Kemudian terakhir, calon sekretaris Vino dan Galih. Jadi nanti susunan kepengurusan kelas tentu adalah memilih satu dari setiap posisi di sini. Berarti kalau kita gunakan diagram cabang seperti ini, kita tuliskan semua posisi yang mungkin, yaitu ketua, kemudian bendahara, lalu sekretaris. Nah, kita anggap
Agus yang jadi ketua, atau kita hitung dulu yang kalau kasusnya di mana Agus yang jadi. Kalau Agus yang jadi, ya otomatis bendaharanya siapapun tidak ada masalah, ya. Berarti bendaharanya bisa aja yang Coki, bisa juga Dina, bisa juga Eka. Begitupun untuk posisi sekretaris. Kalau ketuanya Agus, kemudian bendaharanya Coki, tentu sekretarisnya pun bisa siapapun di antara Vino dan Gali. Berarti ini masih cabang lagi, Vino dan Gali. Tentu ini berlaku juga untuk yang kalau bendaharanya Dina, ya, bisa Vino, bisa Gali. Ini pun sama, Vino, Gali. Nah, kalau ada cabang yang seperti ini, cabang kemudian masih bercabang lagi, maka banyaknya cara itu adalah menghitung cabang yang terakhir ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau kita data berarti ACF, ACG, ADF, ADG, AEF, dan juga AEG. Itu jika ketuanya Agus. Tentu kalian dapat memahami pola ini bahwa ketika yang jadi ketua adalah Budi, banyaknya cara pun tetap, ya tentu tetap 6. Karena ya sama aja menuliskan ulang seperti ini di yang bagian Budi. Sehingga karena ini sudah ada 6 kepengurusan untuk Agus, begitupun yang Budi, maka totalnya apa? Ya 6 sama 6, yaitu 12 susunan. Jadi 12, ya. Itu kalau kalian mau melengkapi silakan tinggal dilengkapi, gambarnya tinggal ya ini salin ulang ke bagian yang Budi, ya. Nah, kalau kita mau berpikir lebih sederhana, maka kita bisa menggunakan konsep yang tadi, bahwa kasus kepengurusan kelas yang seperti ini artinya ketua, bendahara, dan sekretaris artinya kita pilih bersama, ya. Kasusnya adalah kita memilih ketiga-tiganya. Artinya ini bisa menggunakan aturan perkalian, betul. Kita tentukan bahwa di sini untuk ketua kelas calonnya ada 2. Kemudian bendahara ada 3 calon. Terakhir sekretaris ada 2 calon. Berarti karena di sini ada 3 unsur, ya tinggal ya gantikan semua saja. Kalau tadi ada 2 unsur dikalikan, ya kalau sampai 3 unsur sama persis. Begitupun ketika misalkan ada 4 calon wakil, ya sama, ini masih dikalikan 4 lagi. Jadi dapat 12 ini tentu dari hasil perkalian 3 bilangan ini tadi, ya. 2 kali 3 kali 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah paham konsepnya, tentu kalau mengerjakan soal seperti ini kita tidak perlu membuat bagan seperti ini, ya. Ini hanya untuk awal biar kalian paham ilustrasinya. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Nah, ini juga cukup sering muncul kalau di soal-soal materi pencacahan, yaitu mengenai rute jalan. Jadi misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan, kemudian dari kota B ke kota C ada 4 jalan. Tentukan banyaknya cara pergi dari kota A ke kota C dan melalui kota B. Nah, biasanya bagian yang akan dibuat ilustrasinya seperti ini. Sekarang ini ada kota A, yang di tengah ini kota B, dan yang paling kanan ini kita tuliskan kota C. Ada 3 jalan untuk menuju kota B. Berarti kita buat seperti ini, misalnya ada 3 jalan ini, ya. Kemudian untuk yang dari B ke C ada 4 jalan. Nah, untuk mempermudah logika kita, maka kita beri tanda seperti ini. Misalkan ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, ini jalan A, jalan B, jalan C, dan juga jalan D. Berarti logikanya gini, kalau kita misalkan memilih jalan 1 dari A menuju B, maka untuk B ke C-nya kan ada 4 pilihan, yaitu ya bisa lewat A, B, C, dan juga D. Artinya kalau kita buat diagram cabangnya, kalau kita memilih jalur 1 dari A ke B, maka untuk jalur dari B ke C ya bisa lewat yang A, bisa yang B, C, dan juga tentu saja
D. Dan ini tentu akan berlaku juga kalau kita memilih lewat jalan 2 maupun jalan 3. Ada total masing-masing ini 4 kemungkinan jalan. Berarti ya karena memang sesuai dengan logika tadi bahwa ini adalah aturan perkalian. Kenapa begitu? Karena kalau kita ingin pergi dari A ke C melalui kota B, pasti terjadi bersama atau kita melalui keduanya, yaitu melalui jalur yang ini dan juga yang B ke C. Artinya dua unsur ini secara teori tinggal dikalikan aja ya. Ini ada 3 kemungkinan dan juga ini 4 kemungkinan, sehingga banyaknya cara pergi dari A ke C dengan melalui B tinggal dikalikan saja ya. 3 kali 4 yaitu 12 cara. Ya, seperti itu ya penjelasan untuk mengenai pencacahan dengan aturan perkalian. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu aturan penjumlahan. Berbeda dengan aturan perkalian di mana itu terjadi bersama atau dapat dilakukan sekaligus, ini tentu berbeda, yaitu kalau tadi dapat terjadi bersama, kalau yang ini tidak dapat. Nah ini ya, kata tidak harus kita tandai untuk penekanan. Jadi contohnya begini, misal saat akan pergi ke liburan, kemudian Anto ya sudah siap dan pergi ke rak. Nah di rak sepatu itu ternyata dia punya 3 pasang sandal dan juga 4 pasang sepatu yang bisa dia kenakan. Tentukan banyak cara ia memakai alas kaki, yaitu artinya milih sepatu atau sandal. Ini tentu tidak dapat terjadi bersama ya. Bagaimana mungkin kita mengenakan sandal dan sepatu sekaligus? Tentu hanya memilih salah satu. Artinya ada beberapa opsi Anto dapat memakai alas kaki. Ya tentu betul adalah 7. Dapat dari mana 7? Nah tentu 3 sama 4 ya. Jadi kalau kita punya sandal, misalkan sandal 1, sandal 2, sandal 3, dan 4 pasang sepatu. Nah, misalkan sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, dan juga sepatu 4. Nah, artinya dari ke-7 opsi ini ya Anto hanya bisa memilih 1. Ya, jadi banyaknya opsi adalah 7. Diperoleh dari yang sandal ada 3 kemungkinan, yang sepatu ada 4 kemungkinan. Karena ini tidak dapat terjadi bersama, maka 2 angka ini harus kita jumlahkan. Makanya ini aturan penjumlahan ya. Berarti tentu jawabannya adalah 7. Nah di soal tentu tidak ada petunjuk khusus bagaimana kita menggunakan mau perkalian atau penjumlahan. Ini murni logika kita, ini murni nalar kita untuk menentukan oh kira-kira ini pakai penjumlahan atau perkalian. Tipsnya tadi, apakah ini tinggal diamati terjadi bersama atau tidak? Kalau iya berarti tinggal dikalikan, namun kalau tidak berarti tinggal dijumlahkan. Nah kira-kira penjelasannya seperti itu dulu. Nanti setelah ini akan saya siapkan latihan soal untuk kalian mencoba sendiri bagaimana mengaplikasikan kedua aturan tersebut. Nah, ini sudah saya siapkan 3 buah latihan soal untuk kalian coba menggunakan 2 konsep tadi, yaitu aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Nah, silahkan 3 soal ini dicoba. Jika ada yang kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan nanti akan saya bahas ketiganya di video berikutnya. Jadi, kalian pahami dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti kita akan membahas bersama-sama di video berikutnya untuk klarifikasi atau konfirmasi jawaban kamu kira-kira sudah betul atau belum. Kira-kira seperti itu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.